Shalom wanita hebat pilihan Allah. Apa kabar hari ini? Saya berharap pertemuan pada bulan ini di dalam persekutuan adalah satu momen yang sungguh-sungguh istimewa, spesial, karena kita bersekutu dengan Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami, yaitu kesempatan kami untuk datang ke hadirat-Mu, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Bapa, berkati persekutuan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Hanya Allah yang patut kita sembah, hanya Yesus yang menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama saat yang indah ini kita pakai untuk memuji Allah. Pujilah Allah. Dari Amsal 31 ayat 20 yang berbunyi demikian. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Nats ini saya ambil dari Amsal dalam perikop istri yang bijaksana atau istri yang berhikmat. Jadi sebagai istri yang berhikmat dan bijaksana dan sebagai wanita pilihan Allah, kita mempunyai kewajiban untuk mengulurkan tangan kepada siapapun yang membutuhkan, karena ini adalah satu kesempatan yang diberikan kepada Tuhan agar hidup kita berharga. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
menjadi wanita-wanita hebat yang menjadi berkat di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita menyalurkan berkat, maka kita memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa, kita menyampaikan segala rasa syukur kita dan permohonan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sungguh luar biasa anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini kami datang untuk mengucap syukur juga waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu. Kiranya persekutuan ini boleh sungguh-sungguh kami lakukan karena kami rindu akan kehadiran-Mu. Tuhan, kami membawa saudara-saudara seiman kami, para ibu, para wanita GKT yang saat ini sedang bergumul dalam masalah kesehatan, kehidupan keluarga rumah tangga, masalah perekonomian. Kami mohon Tuhan turut campur tangan, memberi kekuatan dan hikmat, sehingga kami boleh menjadi wanita-wanita yang kreatif. Terlebih pada masa pandemi ini, kami tidak terpuruk. Kami mempunyai Allah dan Juru Selamat yang akan menolong kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh, yang dalam usia lansia, ataupun yang sedang hidup sendiri. Kami percaya ada Tuhan di samping mereka, akan memberi sukacita dan pengharapan. Saat ini juga kami berdoa untuk gereja-Mu. Kiranya kehadiran gereja boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi jemaat ataupun masyarakat sekitar yang membutuhkan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini di dalam menghadapi pandemi. Tolong Tuhan, tolong, kami percaya tepat pada waktu Tuhan kami boleh terlepas dari segala permasalahan pandemi ini. Kami juga membawa para tenaga medis, para ilmuwan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus. Amin. Seturut dengan tema firman Tuhan pada saat ini, maka kita terpanggil untuk menjadi orang-orang yang melayani. Ini sesuatu yang berat kalau kita mengandalkan kemampuan kita. Mari kita undang Tuhan untuk menolong kita, memberi kita kekuatan, bahkan hikmat, teladan, sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan dengan penuh sukacita. Berikanku hati. Seperti
Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Suhartoyo. Kepada Bapak Pendeta Suhartoyo, saya persilakan. Selamat malam, ibu-ibu, para istri, pemudi yang mendengarkan renungan ini. Saya secara pribadi berterima kasih untuk kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kami, urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan, agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita membuka firman Tuhan dari kitab Ester, pasal 3 ayat 8 sampai 15. Ester pasal 3 ayat 8 sampai 15. Namun kita membacanya ayat yang ke-8 saja. Mari bersama-sama dengan saya membaca Ester pasal 3 ayat 8. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiveros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Tentu kita sangat familiar dengan cerita Ester. Saudara, ini adalah bagian cerita tentang Ester. Ester adalah orang Yahudi. Pamannya Ester bernama Mordekai. Saudara, ada yang berpikir untuk melayani Tuhan di gereja itu hanyalah untuk wanita-wanita yang tidak mempunyai pekerjaan di rumah atau pengangguran gitu. Oleh sebab itu sebaiknya ke gereja untuk melayani. Ini adalah pemikiran yang kurang tepat. Di dalam Alkitab, Allah sengaja memanggil orang-orang atau wanita-wanita yang sibuk untuk melayani. Salah satunya adalah kita akan belajar dari Ester. Ester adalah seorang wanita, seorang istri pejabat yang dipanggil oleh Tuhan ketika dia menjadi permaisuri Raja Persia Ahasiveros. Tentu kita tahu cerita Ester ini. Bagaimana pada waktu itu Mordekai pamannya dan orang-orang Yahudi yang lainnya yang akan diancam, dibunuh, dihabisi oleh seorang yang namanya Haman. Haman adalah panglima kerajaan Persia pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ternyata memakai Ester, seorang istri pejabat ini, untuk menolong bangsanya dari pembinasaan yang direncanakan oleh Haman. Seorang istri pejabat dipakai oleh Tuhan, dan kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Ester ini. Saudara, Ester lebih dipercaya oleh Raja Ahasiveros daripada Haman. Oleh karena itu dalam cerita riwayat ini dikatakan akhirnya Haman yang harus menanggung hukuman dari raja karena rencana jahatnya membinasakan orang-orang Yahudi. Saudara, dari cerita yang dialami oleh Ester, ia adalah seorang istri pejabat yang tetap ingin melayani Tuhan. Kita akan belajar sikap-sikap yang dimiliki oleh Ester,
sehingga dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Saya yakin ibu-ibu, para istri juga ingin dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Tidak perlu harus menjadi lebih dahulu istri seorang pejabat, apapun profesi suami saudara, suami ibu-ibu, para istri bisa dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, sikapnya adalah supaya kita berkenan di hati Tuhan dan membahagiakan keluarga dipakai oleh Tuhan adalah kita harus berusaha merawat diri dengan baik. Adalah wajar jika seorang raja menginginkan istrinya atau permaisurinya cantik. Oleh karena itu Raja Ahasiverus sebelum memilih permaisuri, calonnya itu harus didandani dulu selama 1 tahun 6 bulan dengan memakai minyak mur. Istri pejabat harus memperhatikan penampilan. Tentunya kecantikan dari dalam itu lebih penting daripada kecantikan lahiriah. Tetapi menurut saya, sebagai seorang wanita yang baik, seorang istri yang baik, luar dalam harus dijaga. Esther adalah seorang wanita yang cantik luar dalam. Bagaimana dengan ibu-ibu? Mari kita berusaha merawat diri dengan baik. Kita mengatur pola makan, kita mengatur pola hidup, sehingga apa yang kita lakukan ini menyenangkan suami kita, membahagiakan keluarga kita. Kalau tubuh kita sehat, yang berbahagia bukan hanya suami atau keluarga, tetapi berdampak dalam kehidupan persekutuan. Kita bisa melayani Tuhan. Oleh karena itu, sikap yang harus kita miliki kalau kita menjadi seorang wanita yang ingin memuliakan nama Tuhan, yaitu kita harus bisa merawat diri dengan baik. Yang kedua, kita belajar dari apa yang dialami oleh Esther di sini. Sikap Esther yang kedua adalah Esther itu bijaksana. Esther bijaksana dalam hal apa? Yaitu dia itu pandai menyimpan rahasia dalam hatinya, pandai membaca situasi. Dia tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam. Di dalam Esther 2 ayat 20, Mordekai berpesan agar Esther jangan menceritakan asal-usulnya kepada siapa saja, termasuk kepada raja. Dan Esther taat apa yang dikatakan oleh Mordekai. Saudara, bijaksana ini yang harus kita miliki sebagai seorang istri pejabat atau istri suamimu yang sekarang. Bijaksana di dalam menggunakan mulut perkataan. Kalau kita bicara, dipikir dulu. Kalau kita ingin mengatakan sesuatu kepada suami kita, pikir dengan baik-baik, bahkan bisa berdoa supaya kata-katanya itu menyenangkan, walaupun itu teguran. Mungkin sekarang bukan kata-kata, mungkin ketikan kita, pesan kita harus dipikirkan dengan baik. Jangan menyakiti, jangan membuat orang lain malah tidak respect kepada saudara. Harus bijaksana. Inilah sikap seorang istri yang baik, seorang wanita yang baik. Yang ketiga, yaitu Esther rendah hati. Rendah hati. Esther begitu rendah hati. Walaupun dia sudah menjadi seorang permaisuri, tapi dia tetap mengasihi bangsanya. Dia begitu loyal kepada bangsanya. Dia tidak menjadi sombong ketika dia menjadi seorang permaisuri. Mulai dari pencalonan menjadi permaisuri sampai menjadi permaisuri, dia tidak mengalami perubahan. Dia tetap menjadi orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, inilah teladan buat kita
sebagai anak Tuhan. Sebagai penutup ayat ini, renungan kita malam hari ini saya ingin membaca bersama-sama dengan ibu-ibu dan para wanita 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Maksudnya itu adalah kita ini belajar untuk merendahkan diri kepada suami, apalagi kalau suami kita itu belum percaya. Ya, harus sungguh-sungguh rendah hati, taat. Selama ketaatan kita di dalam terang firman Tuhan, kita harus tetap taat. Jangan sok-sokan, jangan seolah-olah kita ini wah sudah hebat, sudah kenal Yesus, seolah-olah kita ini top, tidak perlu suami atau laki-laki dan sebagainya. Jangan. Kita harus tetap rendah hati. Ketika kita mempunyai sikap rendah hati yang baik, pasti suami akan melihat siapa yang ada di dalam hidup kita. Kebutuhan seorang suami adalah dihormati, ditaati. Oleh sebab itu, milikilah rendah hati. Jadi malam hari ini belajar dari Esther, seorang istri pejabat. Dia adalah bisa merawat dirinya dengan baik. Dia bijaksana dan dia rendah hati. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami malam hari ini belajar dari Esther, istri seorang pejabat yang sukses. Karena Esther bisa merawat tubuhnya dengan baik, bijaksana dan rendah hati. Biarlah sikap ini ada di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wanita hebat pilihan Allah, kita telah bersama-sama diberkati dengan firman Tuhan. Kiranya ini akan menjadi penolong kita, teladan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apapun yang kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena hidup kita dipanggil untuk melayani. Kita akan merespon firman Tuhan dengan pujian melayani lebih sungguh.
terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita berdiri, kita membawa syafaat kita di dalam doa dan doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur, beribadah, memuji Tuhan pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami ingin membawa syafaat kami di hadapan Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bersama-sama seperti sedia kala, tapi kami bersyukur Tuhan, boleh Tuhan berikan hati memuji Tuhan dalam nuansa persekutuan wanita. Kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu berdoa, menyerahkan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan terus pelihara kesehatan jasmani dan rohani kami sebagai wanita-wanita Tuhan. Dan kami berdoa buat segala tanggung jawab kami di rumah tangga, baik kami yang menjadi istri, baik kami juga yang menjadi anak perempuan di dalam keluarga. Tolong kami untuk memancarkan terang Kristus itu dimanapun kami berada. Dan saat ini Tuhan, berkatilah pekerjaan yang ada di dalam tangan kami. Tuhan menolong kami juga boleh tetap bertumbuh secara rohani di dalam pekerjaan kami. Mungkin masa-masa ini juga kami memiliki kesulitan ekonomi. Kami rindu Tuhan tetap menjamah kami, memberkati kami, mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Berdoa untuk anak cucu kami, Tuhan berkati di dalam studi mereka. Tuhan menolong mereka yang baru memasuki bangku kuliah. Biarlah Tuhan menolong mereka boleh berorientasi dengan baik, dengan lingkungan teman yang baru, bahkan juga proses belajar mengajar yang dengan metode baru saat ini. Tuhan berkati, boleh tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian sebagai pelajar. Berkati segala apa yang kami gumulkan, dan satu hal yang kami rindukan juga Tuhan, kami boleh bersama-sama di dalam persekutuan wanita GKT Ampenan seperti sedia kala. Oh Tuhan, kami berdoa, menyerahkan di hadapan-Mu. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk saudara kami yang sedang dalam keadaan tidak enak badan. Biarlah Tuhan juga tetap menjamah, bahkan kondisi wabah COVID-19 ini juga boleh terselesaikan di dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk segala upaya yang dilakukan, baik penemuan vaksin dan juga para medis yang berada di garis depan untuk menolong mereka yang telah terpapar. Biarlah Tuhan juga menolong, memberkati, menguatkan hati kami, dan tolong kami, berikanlah kami hikmat untuk bisa menjaga kesehatan kami di tengah aktivitas yang harus kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa syafaat kami di dalam tangan-Mu, dan kami mengakhiri ibadah kami. Biarlah sungguh segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan, dan Tuhan tetap memperhatikan, Tuhan tetap memegang kendali kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.